Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arga di channel Udan Wingit. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan untuk teman-teman semua pendengar setia Udan Wingit. Untuk cerita kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Teror Pocong Wario. Oh iya, kalian bisa memberikan dukungan ke channel ini melalui Super Thanks atau Saweria yang sudah aku sediakan linknya di deskripsi video ini. Matur nuwun. Langsung saja kita mulai ceritanya. Dulu di kampung Karangsetra, hiduplah seorang pemuda bernama Wario. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang lelaki biasa yang hidup dengan segala keterbatasan. Sejak kecil, hidupnya penuh penderitaan. Ibunya meninggal ketika ia masih berusia 5 tahun, dan ayahnya, seorang buruh tani, meninggalkannya setelah menikah lagi. Wario pun tumbuh sebatang kara, diasuh oleh bibinya yang sering memperlakukannya dengan kasar. Ketika beranjak dewasa, Wario bekerja serabutan. Ia membantu di ladang, menggembala kambing, dan kadang-kadang menjadi kuli angkut di pasar. Namun nasibnya tak pernah mujur. Warga kampung selalu memandangnya sebelah mata. Bagi mereka, Wario hanyalah pemuda miskin tanpa masa depan yang jelas. Setiap kesalahan kecil yang terjadi di kampung, seringkali ia yang dituduh sebagai biang keladinya. Sampai suatu malam, sebuah peristiwa tragis terjadi. Malam itu hujan deras mengguyur kampung. Warga terlelap dalam rumah mereka. Hanya suara rintik air dan gemuruh guntur yang terdengar. Namun, di salah satu rumah kaya di kampung itu terjadi pencurian besar. Pak Lurah Sastro, orang paling terpandang di Karangsetra, kehilangan sejumlah uang dan perhiasan milik istrinya. Barang-barang berharga itu lenyap tanpa jejak. Keesokan paginya, kabar pencurian menyebar dengan cepat. Warga marah dan ingin mencari pelakunya. Mereka tak perlu berpikir lama untuk menunjuk siapa yang mereka anggap paling mencurigakan. Iya, Wario. Siapa lagi kalau bukan dia? Wario itu kan pengangguran, kata seorang warga. Benar, beberapa hari lalu, aku melihat dia mondar-mandir dekat rumah Pak Lurah, seru yang lain. Tanpa bukti, tanpa penyelidikan, tuduhan langsung dijatuhkan. Wario yang saat itu sedang duduk di bawah pohon beringin dekat pasar, mendadak dikepung oleh puluhan orang. Ia tak sempat membela diri ketika tangan-tangan kasar menyeretnya ke tanah lapang di tengah kampung. Aku tidak mencuri, demi Tuhan, aku tidak mencuri, Wario berteriak. Namun teriakannya sia-sia. Warga yang sudah dibakar emosi tak mau mendengarnya. Hujan cacian, pukulan, dan tendangan mendarat di tubuh kurusnya. Pak Lurah yang juga marah besar menampar wajahnya hingga darah mengucur dari bibirnya. Entah mengapa, semua warga membenci Wario. Dasar maling, kau sudah mencemarkan kampung ini, teriak Pak Lurah. Hukuman bagi Wario sudah ditentukan malam itu juga. Dengan penuh kemarahan, warga menyeretnya ke pinggir hutan, dekat area pemakaman tua. Tanpa belas kasihan, mereka memukulinya hingga tak lagi bergerak. Nafasnya terengah-engah, matanya sayu, tapi ia tetap berusaha bertahan. Namun, salah satu warga mengangkat sebilah kayu besar dan menghantamkan ke kepalanya. Seketika, tubuh Wario ambruk ke tanah, tak bergerak lagi. Warga yang tadi begitu beringas mendadak terdiam. Beberapa mulai sadar bahwa mereka baru saja membunuh seorang tanpa bukti nyata. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pemuda dengan suara bergetar. Kita tidak bisa membiarkan ini ketahuan, sahut yang lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengubur tubuh Wario secara tergesa-gesa di kuburan tanpa nisan, tanpa doa, dan tanpa prosesi layaknya jenazah manusia biasa. Malam itu, arwah Wario terkatung-katung, marah dan penuh dendam. Sejak saat itu,
ketenangan di kampung Karangsetra berubah. Beberapa warga mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari, ada pula yang melihat bayangan putih melompat-lompat di sekitar kuburan. Tapi tak ada yang mau mengakui kesalahan mereka. Hingga akhirnya, bertahun-tahun kemudian, arwah Wario kembali menuntut keadilan dengan cara yang lebih menyeramkan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di kampung Karangsetra. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan hanya suara jangkrik serta gemericik air dari atap yang terdengar. Kampung ini terletak di pelosok Jawa Tengah, dikelilingi hutan lebat dan sawah yang luas. Meski terpencil, kehidupan di sini berjalan dengan damai. Setidaknya sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Hendra, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pulang dari kota setelah beberapa tahun merantau. Ia lahir dan besar di kampung ini, tetapi sejak lulus SMA, ia pergi untuk bekerja di Jakarta. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya memutuskan untuk kembali, terutama karena ibunya, Bu Sumarni, yang mulai sering sakit-sakitan. Dengan tubuh tegap dan kulit sawo matang khas orang desa, Hendra berjalan tergesa-gesa di jalanan setapak yang gelap. Lampu jalan redup, dan bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di pinggir jalan membuat suasana semakin menyeramkan. Matanya sesekali melirik ke sekitar, merasakan udara yang terasa berbeda. Saat ia melewati area pemakaman tua yang terletak di pinggir kampung, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Langkahnya dipercepat, tetapi suara gemerisik di antara dedaunan membuatnya berhenti sejenak. Dengan jantung berdebar kencang, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin. Namun, ketika ia melirik ke arah kuburan, tubuhnya membeku. Di antara nisan yang berlumut, sosok putih dengan mata kosong menatapnya dari kejauhan. Hendra berusaha menelan ludah yang terasa kering. Pocong itu berdiri diam, tetapi perlahan mulai melompat mendekat. Dengan panik, Hendra berlari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, dan kakinya nyaris terpleset di jalanan yang licin. Setibanya di rumah, ia menggedor pintu dengan keras. Ibunya, Bu Sumarni, membukakan pintu dengan wajah panik. "Loh, Dra? Kenapa, Ndra? Kok mukamu pucat begitu?" tanya ibunya khawatir. Nganu, Bu, itu pocong, Bu. Aku lihat pocong di pemakaman," jawab Hendra dengan suara gemetar. Bu Sumarni menatap anaknya dengan mata khawatir, lalu menariknya masuk ke dalam rumah. Ayahnya, Pak Karta, yang sedang duduk di ruang tamu, segera bangkit. "Pocong? Kamu yakin, Ndra?" tanyanya. Hendra mengangguk lemah. Ia masih bisa melihat dengan jelas sosok menyeramkan itu dalam benaknya. Pak Karta dan Bu Sumarni saling pandang, seolah mengerti sesuatu yang tidak diketahui Hendra. "Wes, kamu istirahat dulu. Besok pagi kita bicarakan lagi," kata Pak Karta. Namun, malam itu Hendra tidak bisa tidur. Tiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong itu selalu muncul dalam pikirannya. Ia bahkan merasa seperti ada yang mengintainya dari balik jendela. Keesokan paginya, kabar tentang penampakan pocong menyebar dengan cepat di kampung. Ternyata, bukan hanya Hendra yang mengalaminya. Beberapa warga juga mengaku melihat sosok serupa di sekitar pemakaman dan di jalanan kampung pada malam hari. Bahkan, ada yang mendengar suara tangisan lirih di tengah malam. Pak Karta segera mengumpulkan para tetua kampung di balai desa. Mereka duduk melingkar, membicarakan kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Mbah Roso, seorang sesepuh kampung yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis, menghela nafas panjang sebelum berbicara. "Dulu, bertahun-tahun lalu, ada seorang pemuda bernama Wario yang meninggal secara tidak wajar.
Ia dituduh mencuri dan dibunuh tanpa ampun oleh warga. Jasadnya dikubur tanpa prosesi yang layak. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang. Mungkin inilah sebabnya kita diganggu. Jelas Mbah Roso dengan suara berat. Para warga saling pandang dengan wajah ngeri. Mereka tahu betul kisah kelam itu, tetapi tidak ada yang berani membicarakannya selama ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Pak Karta. Kita harus melakukan ritual ruatan. Arwah Waryo harus didoakan agar bisa pergi dengan tenang. Jika tidak, gangguan ini akan semakin menjadi-jadi, jawab Mbah Roso. Malam itu seluruh warga berkumpul di pemakaman dengan membawa dupa dan sesajen. Doa-doa mulai dilantunkan, namun suasana semakin mencekam. Angin bertiup kencang, dan tiba-tiba terdengar suara tawa menyeramkan dari balik pohon besar. Semua orang terdiam. Nafas mereka tertahan. Dari balik kabut, pocong itu muncul. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam, tetapi melompat cepat ke arah mereka. Jeritan histeris pecah di tengah malam. Api dari obor warga berkedip-kedip seolah akan padam. Mbah Roso segera membaca mantra. Dan dalam sekejap, angin kencang berhenti. Pocong itu mengeluarkan suara melengking sebelum tubuhnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Semua warga terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sejak malam itu, kampung kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan atau suara aneh di malam hari. Hendra masih sering teringat dengan kejadian yang menyeramkan itu, tetapi ia bersyukur semuanya telah berakhir. Tapi, apakah benar-benar berakhir? Hal yang mereka kira telah berakhir, ternyata tidak. Gangguan-gangguan dari sosok pocong Waryo, atau lebih tepatnya, jin jahat yang menyerupai Waryo kembali meneror kampung tersebut. Malam di kampung Karangsetra kembali diselimuti misteri. Malam itu, kampung Karangsetra kembali dirundung ketakutan setelah sekian hari suasana tentram. Gangguan dari sosok yang diduga pocong Waryo kembali menghantui warga. Kali ini, terornya lebih menyeramkan dan lebih nyata. Tidak hanya sekedar suara atau bayangan, tapi kehadirannya benar-benar dirasakan oleh para penduduk. Seorang anak kecil bernama Rian yang melintas sendirian di dekat pemakaman mengaku melihat sosok putih melompat-lompat di antara nisan. Tubuhnya gemetar, matanya membelalak ketakutan. Ketika ia tiba di rumah dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada orang tuanya, kabar ini menyebar dengan cepat, menghidupkan kembali ketakutan lama yang sudah terkubur. Rina, seorang ibu muda, terbangun oleh suara tangisan bayinya yang menggema di kamar. Biasanya, bayi kecilnya, Dava, hanya menangis jika lapar atau butuh digendong. Tapi kali ini, tangisannya terdengar lain. Panik dan ketakutan, dengan langkah cepat, Rina menghampiri ranjang bayinya dan mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. "Shh, Mama di sini," bisiknya lembut. Namun tubuh Dava terasa lebih kaku dari biasanya. Matanya tidak fokus, menatap ke satu sudut kamar. Rina mengikuti arah pandangan bayinya dan seketika tubuhnya membeku. Di sudut ruangan, samar-samar, tampak sesosok bayangan putih berdiri diam. Bentuknya tinggi, dengan kain kafan lusuh yang menyelimuti badan sosok itu. Udara di sekitar kamar terasa membeku, dan aroma tanah basah menyeruak ke dalam hidung Rina. Jantungnya berdetak dengan kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir mungkin itu hanya bayangannya sendiri. Namun, saat ia mengedipkan mata, sosok itu masih ada dan perlahan bergerak mendekat. Di tempat lain, seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat baru saja pulang dari ladang. Kakinya yang renta melangkah pelan memasuki rumah panggungnya
yang sudah berumur puluhan tahun. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan kering berjatuhan di halaman. Setelah menggantung capingnya, Pak Rahmat duduk di kursi rotan dekat jendela. Matanya yang lelah hendak terpejam ketika tiba-tiba suara berat terdengar dari atap rumahnya. Seperti ada sesuatu yang meloncat-loncat di atas sana. Dahinya berkerut. Hatinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter tua dan berjalan keluar rumah. Saat ia menyorotkan cahaya ke atap, yang terlihat hanyalah bayangan hitam yang berkelebat cepat. Namun, saat ia menurunkan senter dan menoleh ke pekarangan, jantungnya hampir berhenti. Tepat di atas pagar bambu, sesosok makhluk berbalut kain kafan melayang. Tubuhnya bergerak-gerak tidak wajar, seakan melawan angin. Wajahnya tak terlihat, hanya kain putih yang kotor dengan tanah merah menutupi kepalanya. Pak Rahmat mundur beberapa langkah, tubuhnya hampir limbung. Sosok itu mendadak menoleh ke arahnya. Meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya, ia merasakan tatapan kosong yang dingin menyusup ke dalam tulangnya. Sejak saat itu, penduduk desa mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya ada. Teror itu tidak hanya menghantui malam, tetapi juga menyusup ke dalam mimpi mereka. Seolah ingin memberitahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Hendra yang sebelumnya menjadi saksi dari kejadian menyeramkan dengan sosok Wario, merasakan firasat buruk. Ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang kembali. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang belum selesai dari kejadian sebelumnya. Bersama beberapa pemuda kampung, Hendra berinisiatif untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok yang meneror kampung mereka. Mereka mulai melakukan penjagaan malam, berkeliling kampung dengan membawa obor dan membawa senjata seadanya. Namun, semakin malam, semakin terasa keanehan yang menyelimuti kampung mereka. Suara gemerisik dari pepohonan, bayangan putih yang melintas cepat, hingga suara tangisan lirih yang terdengar dari arah makam. Pada suatu malam, Hendra dan kawan-kawannya memutuskan untuk mengintai pemakaman. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, menunggu dengan penuh waspada. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya mereka melihatnya. Sosok putih yang melompat-lompat di antara nisan, dengan wajah yang mengerikan dan mata yang kosong. Namun, yang membuat mereka benar-benar ketakutan adalah ketika sosok itu berhenti, menoleh ke arah mereka, dan dengan suara yang berat berkata, "Kalian pikir aku sudah pergi? Aku baru saja kembali." Tubuh mereka seketika membeku. Jantung Hendra berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Beberapa pemuda yang bersamanya langsung mundur perlahan. Tapi Hendra tetap berdiri, mencoba menguatkan diri. "Siapa kau sebenarnya?" teriaknya dengan suara yang nyaris bergetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, lalu perlahan melangkah maju. Tapi bukan berjalan, ia melayang. Aroma anjir tiba-tiba memenuhi udara. Hendra bisa melihat lebih jelas wajahnya di bawah cahaya bulan. Bukan hanya menyerupai Wario, tapi benar-benar seperti Wario, dengan mata kosong dan mulut yang terkoyak seperti sedang menahan teriakan abadi. "Aku masih di sini." Suara itu berbisik lirih, tapi menggema di udara. Seketika, lampu-lampu di sekitar kampung berkedip-kedip. Angin bertiup dengan kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan-bisikan samar. Dari jauh, terdengar suara tangisan seorang lelaki, seolah berasal dari dasar kubur. "Lari! Lari!" teriak salah satu pemuda, memecah keheningan yang menyesakkan. Mereka semua berhamburan,
berlari sekuat tenaga meninggalkan pemakaman. Tapi Hendra, entah kenapa, justru malah seolah kakinya terpaku di tanah. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok itu semakin dekat, dan saat hampir menyentuh Hendra, sesuatu menariknya ke belakang. Seorang lelaki tua dengan jubah hitam tiba-tiba muncul dan menariknya dengan kasar. "Jangan menatap matanya," seru lelaki tua itu. "Kau akan terseret dalam kutukan." Dengan gemetar, Hendra menundukkan pandangannya dan akhirnya bisa bergerak. Mereka berlari menjauh dari makam. Lelaki tua itu membawa mereka ke sebuah gubuk di pinggir kampung. "Kalian sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibangunkan," ucap lelaki tua itu dengan suara berat. "Pocong itu bukan Wario. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih jahat." Hendra menelan ludah. "Lalu siapa dia?" Lelaki tua itu menatap mereka dengan tajam. "Jin yang meniru Wario untuk menghisap ketakutan kalian. Semakin kalian takut, semakin kuat dia." Di luar, suara gemerisik kembali terdengar. Malam belum berakhir dan teror baru saja dimulai. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara jeritan seorang pria. Hendra dan para pemuda yang masih menggigil ketakutan langsung menoleh ke arah suara itu. Lelaki tua tersebut mengerutkan keningnya, lalu mengambil sebilah pisau kecil dari balik jubahnya. "Dia mulai berburu," katanya pelan. "Apa maksudmu?" tanya Hendra. Lelaki itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara tegas, "Pocong itu tidak hanya menakut-nakuti kalian. Dia mencari tumbal. Dan jika kita tidak menghentikannya sekarang, akan ada korban lagi." Hendra menelan ludah. "Lalu bagaimana kita bisa menghentikannya?" Lelaki tua itu menarik nafas dalam, lalu berkata, "Kita harus kembali ke makam dan mengakhiri ini sebelum fajar menyingsing. Jika tidak, dia akan semakin kuat, dan saat itu tidak ada yang bisa menghentikannya lagi." Mereka semua saling bertatapan, menyadari bahwa malam itu mereka harus menghadapi teror yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dengan hati berdebar, mereka bersiap kembali ke tempat di mana semua ketakutan bermula. Sesampainya di pemakaman, udara semakin berat. Pocong itu muncul dengan tubuh yang lebih besar, mata merah menyala, dan kain kafan yang menghitam seperti terbakar. Ia tertawa, menciptakan gema yang menyeramkan di udara. Mereka mulai membaca mantra. Tapi pocong itu bergerak cepat, menyerang dengan angin hitam yang berputar di sekelilingnya. Salah satu pemuda terhempas ke belakang, menabrak batu nisan dan pingsan seketika. Hendra berteriak, mencoba menariknya. Namun tiba-tiba, pocong itu melayang ke arahnya dengan gerakan tak wajar. Lelaki tua itu melemparkan garam dan membaca doa. Tetapi, pocong itu hanya mengerang dan menyerang lebih agresif. Ia melompat, mencengkeram tubuh Hendra dengan kedua lengannya yang membusuk. Mencoba menyeretnya ke dalam tanah. Hendra berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman pocong itu semakin kuat. "Sekarang, baca mantra terakhir," teriak lelaki tua itu. Dengan sisa tenaga dan susah payah, Hendra merapal mantra sambil melemparkan jimat ke wajah pocong itu. Seketika, suara jeritan menyayat terdengar dengan sangat mengerikan. Tubuh pocong itu mulai terurai, membentuk bayangan hitam pekat yang menjerit kesakitan sebelum lenyap dalam ledakan cahaya. Mereka semua terjatuh ke tanah. Nafasnya terengah-engah, pemakaman kembali sunyi. Pocong itu telah musnah. Lelaki tua itu menghela nafas lega. "Untuk saat ini, kita menang. Tapi ingat, jangan pernah biarkan ketakutan menguasai kalian. Karena ketakutan adalah pintu bagi kegelapan untuk kembali." Malam di kampung Karangsetra akhirnya kembali tenang.
Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari kala bulan sedang menyinari, indah permai menawan nubari, berkilauan cahaya bulan menghiasi alam. Tiap insan merindukan rayuan sang bulan. Oh purnama raya, sampaikan salamku kepadanya dengan cahayamu. Wahai bulan, rayuanmu nan senantiasa membawa pikiran ke arah bahagia raya.